welcome to eHealth Indonesia 2020 Goes Online. My name is Haris and I'm going to be moderating this webinar. This webinar is going to be presented by Wageningen University and Research. Please stay tuned until the end of this webinar because we will have question and answer session. If you have any questions related to the presentation or anything related to the country's higher education, you can submit your questions in YouTube's comment section anytime throughout the presentation. Now, without any further ado, please welcome representative from Wageningen University and Research. Ya, halo Mas Haris, selamat sore. Sekarang kita akan mulai untuk presentasi Wageningen University. Sebentar, tes screen-nya. Oke. Ya, welcome to Wageningen University. Kantor perwakilan untuk Wageningen University, kita ada Grow Office. Perkenalkan dengan saya Indriani Savitri Irawan. Grow Office adalah representatif university untuk perwakilan Wageningen di Indonesia, dan direkturnya yaitu Ibu Ponti Caroline. Dia dulu sempat bekerja untuk Novik Niso atau Dutch Embassy di Indonesia. Grow represent for Wageningen University. Selain Wageningen University, kita represent untuk University of Groningen, Radboud University, Hanze University of Applied Science, dan Mel Erasmus University. Untuk Grow Services, kantor kita melayani untuk informasi studi ke Belanda. Kita akan memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk mendaftar ke Belanda, untuk Universitas Wageningen University tentunya, dan di kantor kita free counseling, registration assistant. Jadi nanti kalian tentunya akan kita assist dari pertama kali pendaftaran sampai dengan keterima di universitas masing-masing. Selanjutnya kita akan follow up ke university jika kalau ada dokumen yang kurang atau LA mungkin telat diberikan oleh universitas. Kemudian nanti setelah kalian sudah diterima di universitas, kita akan mengadakan pre-debater briefing, dan kita akan mengatur kalian untuk bisa kontak dengan alumni yang ada di sana untuk sekedar tanya jawab bagaimana tentang perkuliahan di sana. Selain itu, kantor kita pun ada English preparation course-nya, ada menerima jasa translate dokumen, legalized certificate, visa, dan grup departure. Ya, ini alasan kenapa sih kalian harus sekolah di Belanda atau studi di Belanda. Satu, sekolah di Belanda programnya berbahasa Inggris. Yang kedua, tentunya pendidikan berkualitas tinggi. Biaya relatif lebih murah pastinya. Selain itu, menjadi bagian masyarakat internasional. Jadi kalian selain karena Eropa itu pusatnya, jadi kalian bisa menjadi masyarakat internasional dan pastinya akan bisa berbaur dengan internasional yang lainnya. Selain itu kita juga education system yang interaktif, student menjadi pusat karena di sana sistem pembelajarannya bukan dosen atau yang memberikan informasi, melainkan kita yang harus mencari informasi dari dosen itu tersebut. Selain itu, Belanda negara teraman dan negara paling bahagia. Ini menurut Fair Better Life Index. Selain itu, memiliki seluruh Eropa mulai dari Belanda. Jadi, ketika kamu bisa sekolah di Belanda, kamu bisa lanjut, bisa keliling Eropa lainnya, dan visa kamu pun bisa dipakai untuk keliling Eropa lainnya. Selain itu, kesempatan berkarir internasional, dapat mengajukan visa 1 tahun untuk mencari kerja setelah lulus. Yang dimaksud di sini ialah jika kamu udah lulus dari universitas atau Universitas Wageningen, kamu bisa apply visa. Visa itu bisa dipakai untuk bekerja di sana. Jadi kalian nggak harus pulang dulu tentunya, dan nanti kalaupun kalian ingin pulang dulu ke Indonesia, visa itu bisa di-apply lagi setelah masa berlakunya 3 tahun. Selain itu, para founding fathers Indonesia banyak yang studi di Belanda tentunya. Seperti contohnya
kita memiliki founder Bung Hatta, dia dari Universitas di Belanda juga. Selanjutnya kita masuk ke Wageningen University. Wageningen University dia ini Eropa, untuk Belanda itu kecil ya, dia nggak sebesar Indonesia pastinya. Selanjutnya untuk Wageningen ini Amsterdam, kata Amsterdamnya, dan ini Wageningen. Letak dari Amsterdam ke Wageningen itu kurang lebih 1,5 jam sampai dengan 2 jam, itu menggunakan kereta train. Jadi nggak terlalu jauh dari pusatnya Amsterdam tersebut. Selanjutnya ini Wageningen. Wageningen City of Life Science. Wageningen itu central located close to Amsterdam. Benar, tadi nggak begitu jauh dari Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag sekitar 1,5 jam, 1 jam. Selanjutnya, the city is on bicycle distance. Jadi di sana bisa kalian lihat Belanda, Wageningen, Eropa tentunya kebanyakan masyarakatnya menggunakan sepeda. Jadi bagi yang pastinya ingin kuliah di sana otomatis harus bisa naik sepeda. Selanjutnya, beautiful rural setting with thriving cultural and social life. Di sini social life-nya juga sangat bagus sekali untuk yang di Wageningen, ideal for those who enjoy nature. Jadi untuk Wageningen, kalau kalian bisa definisikan seperti IPB-nya Belanda, IPB-nya Indonesia. Karena kalau IPB itu dia melihat dia Wageningen itu sebagai kacanya dari IPB. Jadi kalau kalian mungkin di sini ada yang alumni IPB, kalian bisa lihat nanti domain-domain dari Wageningen itu mirip seperti fakulti-fakulti yang ada di IPB. Selanjutnya ini Wageningen University. Wageningen University bisa kalian lihat dia adalah research university. Untuk di Belanda sendiri, sekedar informasi, memiliki dua tipe universitas, yaitu Research University dan Applied Science. Untuk yang Research University tentunya dia lebih ke lebih untuk penelitian dan education-nya lebih bisa masuk dalam 100 besar ranking dunia, dan untuk yang Applied Science dia lebih terapannya. Selanjutnya dia ada contribute to improve quality of life by scientific research and innovation. Jadi banyak banget alumni-alumni juga dari Wageningen yang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kalau kita dibantu untuk lab kayak food teknologi, untuk pangan, bantuannya. Nanti itu kebanyakan alumni-alumni dari Wageningen diperbantukan untuk hal itu. Terus key role in Dutch food technology. Seperti yang tadi sudah saya bilang, alumni-alumninya banyak yang menjadi Dutch food technology di sana, bekerja di sana. Strong international orientasi. Selanjutnya 24% international student, 107 nationality. Jadi di sana Wageningen University tentunya memiliki 107 nationality dari international student. Pastinya kalian nggak akan ketemu banyak orang Indonesia karena di sana lebih banyak international student-nya. Untuk ranking, bisa kalian lihat untuk National Taiwan Ranking untuk jurusan Agricultural University Inward dia mendapat ranking 1, National Taiwan Ranking untuk Environmental dan Ekologi ranking 2, QS Ranking in the Field Agricultural and Forestry ranking 1, Time Higher Education dia di ranking 62. Jadi untuk Wageningen University itu selalu masuk dalam 100 besar ranking dunia. Oke. Untuk domainnya, sekarang kita masuk domain Wageningen. Domain Wageningen kita ada 4 domain. Ada Animal and Plant Sciences, Food and Health Sciences, Environmental Sciences, and Social Sciences. Kalian bisa cek di sini. Sebenarnya ada lebih banyak lagi programnya. Jadi dari Animal Science dia masih ada beberapa domain lagi, ada applied Communication Science, selanjutnya ada Bioinformasi, jadi dia masih beberapa domain lagi kalau kalian bisa searching juga. Selanjutnya untuk studi skemanya di Wageningen University programnya dia 2 tahun. 1 tahun itu kalian akan full courses, jadi kalian akan di kelas untuk 1 tahunnya, untuk tahun keduanya kalian akan full tesis atau major tesis, internship bisa jadi. Untuk yang
Wageningen dia ada 2 kali intake sebenarnya, ada di Februari dan ada di September. Ini kebetulan studi skemanya untuk yang akademiknya sama aja. Dia 2016-2017 tapi masih update untuk yang tahun sekarang. Jadi kalau misalnya kalian masuk keterima untuk yang intake September, kalian akan masuk di bulan September. September Oktober itu kalian seperti kayak blok pertama. Selanjutnya ini untuk yang abu-abu bisa kalian lihat ini exam. Terus selanjutnya langsung masuk lagi blok kedua, ada exam lagi. Selanjutnya untuk Desember biasanya ke akhir tahun dia ada holiday-nya. Terus masuk Januari dia kursus lagi, exam lagi. Selanjutnya untuk yang oranye ini re-exam. Jadi kalau misalnya ada yang tidak lulus dari exam pertama, kedua, ketiga, kalian akan lanjut akan re-exam di sini di bulan Februari ini kalian akan re-exam. Selanjutnya akan lanjut lagi ke blok yang keempat, re-exam lagi. Selanjutnya ada lagi yang blok kelima, exam lagi. Lanjut lagi untuk masuk lagi untuk perkuliahan, exam lagi. Jadi setiap perkuliahan emang kalian akan lanjut exam lagi. Dan ini juga untuk yang blok ke-6 terakhir, ke-7 mungkin. Selanjutnya sini holiday untuk bulan Juli dan ini re-exam. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum lulus di sini di courses ini kalian akan re-exam di sini. Untuk tahun kedua kalian akan internship atau minotesis. Jadi kalian bisa pilih kalian mau internship atau minotesis. Selanjutnya untuk 6 bulan terakhir kalian langsung ke mayor tesis. Dan di sini pun kalau untuk yang Indonesia biasanya kalian bisa request untuk misalnya tesisnya mau di Indonesia karena kebanyakan untuk program-program Wageningen untuk lingkungan atau terutama lebih banyak mungkin di Indonesia yang kalian bisa teliti juga kan. Jadi kalian bisa coba request untuk ke Indonesia, pulang lagi ke Indonesia. Jadi di sini nanti tetap ada re-exam lagi. Kalau misalnya kalian masih belum ada yang lulus ya di 1 tahun pertama itu. Nah, 1 tahun itu year 1 itu dia biasanya 60 kredit, minor atau internship 24 kredit, dan mayor tesis itu 36 kredit. Selanjutnya untuk persyaratan. Persyaratan Wageningen University, yang pertama adalah ijazah. Tentunya harus linear dari program S2-nya. S1-nya, sorry. Kenapa harus linear dengan program S1? Karena domain dari Wageningen ini dia science. Jadi kalau misalnya kalian tidak memiliki basic di S1-nya, otomatis akan sulit untuk mengikuti S2-nya nanti. Jadi akan keteter. Karena kalau misalnya di Wageningen dia nggak banyak yang harus ambil pre-master, karena kalau misalnya emang nggak sesuai ya udah langsung di reject dari aplikasinya. Selanjutnya transkrip akademik, statement motivation. Nah, statement motivation ini apa sih? Gitu alasan kenapa sih kamu mengambil program di Wageningen dan kenapa mau ngambil di Belanda? Kamu harus bikin itu statementnya. Terus kurikulum vitae itu ya CV, kamu bikin CV kamu selama kamu misalnya dari SD, SMP, SMA, ringkasan hidup kamu aja. Terus ada IELTS test result, dia minta 80 atau 80 IBT, IELTS-nya 6, kecuali ada beberapa program yang dia minta IELTS-nya 6,5 atau IBT-nya 92. Nah, ini untuk biasanya ada program social science, dia mintanya 6,5. Untuk yang Wageningen University ini dia minta untuk speaking-nya, kalau di IELTS-nya 6, dia minta speaking-nya 6, dan di IELTS-nya 6,5, dia HB-nya harus 6,5. Nanti kalian bisa cek apakah program kalian termasuk ke dalam IELTS-nya 6 atau IELTS-nya 6,5. Selanjutnya yang terakhir adalah paspor. Nanti dokumen-dokumen ini, kalau misalnya kalian udah bisa memulai pendaftaran, gimana sih cara pendaftarannya? Cara pendaftarannya kalian tinggal langsung hubungi kami. Hubungi kami di kantor perwakilan kita. Nanti kita seperti yang tadi udah saya sebutkan di awal, kita ada di kantor perwakilan Grow Office. Nanti akan aku kasih kontaknya juga di akhir. Selanjutnya nanti kita akan assist kalian untuk pendaftaran online-nya. Nah, ini
sekedar informasi untuk tuition fee dan living cost-nya. Untuk tuition fee master program ada 18.700 per year. Untuk living cost-nya dia 900 euro per month-nya, include accommodation, meal, transportation, insurance, and pocket money. Jadi 900 euro ini udah termasuk semuanya. Selanjutnya untuk akomodasi ini kalian bisa lihat gambarannya untuk akomodasi di Wageningen. Ini housing-nya, salah satu housing student yang ada di sana. Ini kebetulan student Wageningen juga ada di sana, dan ini ada Imponti juga yang lagi berkunjung ke salah satu student di sana. Ini bisa kalian lihat, biasanya sih emang lebih ke kasur, terus satu meja, untuk yang Wageningen, atau akomodasinya. Nah, untuk scholarship, Wageningen kalian bisa apply scholarship, apply-nya bisa via Novik Neso, Stunet, ada LPDP, ada Dikti, Bappenas, Ford Foundation, Depkominfo, Erasmus Plus. Ini tentunya harus dicek dulu kalian program kalian masuk ke dalam Erasmus Plus atau enggak, atau dari From University ini partial scholarship. Dan untuk scholarship ini kita saranin untuk kalian punya LOA terlebih dahulu sebelum kalian mendaftar ke lembaga beasiswa ini. Selanjutnya ini ada beberapa testimoni ini dari Andri Septian. Dia kandidat untuk yang di Tourism, Society and Environment alumni S1 Filsafat UI. Jadi mungkin kalian bisa sedikit atau saya bisa bacakan sedikit. Wageningen itu kota kecil yang kompleks. Favorit saya adalah bersepeda ke Sungai Rin sehabis kelas di hari Jumat. Banyak mahasiswa yang berjemur, piknik kecil atau sekedar menunggu sunset. Wageningen amat sangat menjunjung tinggi sustainable behavior. Kota ini punya student group di Facebook di mana warganya, terutama mahasiswa, bisa menjual atau memberikan gratis barang-barang yang tidak dipakai. Di satu sisi bermanfaat karena dapat memperpanjang masa pakai barang, di sisi lain buat anak pendatang ini sangat berguna karena bisa menghemat membeli barang-barang kebutuhan. Kuliah di WUR sangat intens, tetapi semua staf dan dosen di sini sangat peduli dengan kesulitan kita. Mereka betul-betul mau mendengar, mencarikan solusi, memonitor progres belajar kita. Walaupun di situasi pandemi ini banyak hal dilakukan online, tapi sama sekali tidak mengurangi kepedulian mereka untuk berkomunikasi jika ada kesulitan. Jadi Mas Andri ini kebetulan dia tahun ini berangkat, yang September tahun kemarin berangkat, jadi dia berangkat ke sana lagi masa pandemi, tapi dia bisa tetap ke Wageningen dan di sana tapi masih online coursesnya. Selanjutnya ini ada juga Mas Azril, Muhammad Azril, kebetulan tahun lulus sekitar 2 tahun yang lalu. Untuk yang Mas Azril, kalian bisa baca juga testimoni dari Mas Azril. Ya. Kebetulan untuk yang Mas Azril ini dia LPDP awardee juga. Jadi emang beberapa student dari Wageningen kebaik mayoritas mendapatkan beasiswa dari LPDP ataupun student. Biasanya seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa gambar untuk yang Wageningen kampusnya. Ini Wageningen kampus dan ini ada Wageningen City. Ya. Nah, ini PPI Wageningen. Jadi begitu kalian sampai menjadi student sampai di Wageningen dan menjadi student di Wageningen, kalian akan tergabung jadi PPI Wageningen. Di sini lagi Hari Batik Nasional kebetulan. Jadi kebanyakan semuanya pakai baju batik dan ini adalah salah satu gedung kampus di sana. Selanjutnya ini Wageningen student lagi kostum. Di sana ini Indonesian student juga di sana. Nah, untuk ini kantor kita, Grow Representative Office. Kantor kita ada di STC Senayan, lantai 1, ruang 115 sampai 117, Jalan Asia Afrika. Kalian bisa hubungi kita di nomor yang ada di sana dan ataupun bisa email. Nanti bisa hubungi kita di sana juga, ataupun bisa follow all sosial media kita, ada Instagram, Facebook, dan ada fanpage. Iya, sekian untuk mungkin untuk yang presentasi untuk
Wageningen University. Oke. Terima kasih Mbak Indri atas presentasinya. Iya. Iya. Ada beberapa pertanyaan ini yang ditujukan untuk Wageningen University. Pertama, di Universitas Wageningen ada program studi pendidikan biologi, baik untuk bachelor ataupun masternya. Kalau untuk pendidikan biologi untuk di Wageningen kita nggak ada, dia lebih murni biologi. Dan untuk bachelor, ya dia lebih murni biologi. Dan bachelor program kebetulan untuk Wageningen kita ada, tapi kebetulan kalau kantor kita hanya mewakili untuk yang master. Jadi untuk informasi aja untuk bachelor program kita ada biologi, environmental science, food technology, tourism, dan satu lagi mungkin bisa cek sambil di website, dia sekitar ada 5 untuk program bahasa Inggris dalam untuk bachelornya. Jadi lebih ke arah biologi murni sih Mas, bukan nggak pendidikan biologi jatuhnya. Berarti nanti kayak tujuannya nanti jadi saintis mungkin ya, atau yang berhubungan sama ya, ilmu biologinya, bukan misalnya bukan untuk mengajar atau untuk pendidikan biologinya sendiri. Iya benar. Lalu ini ada pertanyaan lagi Mbak Indri. Ada batasan maksimal nggak ya untuk withdraw LOA? Karena ini kebetulan ada peserta webinar, dia sudah pernah mendaftar di tahun 2018 sama 2019 dan sudah mendapatkan LOA. Cuman karena satu lain hal tidak bisa dilanjutkan. Kalau misalnya dia mau daftar lagi, itu ada batasan maksimal nggak sih untuk mendapatkan LOA, atau setelah 2 kali dapat terus nggak diambil, terus udah nggak bisa daftar lagi, atau bagaimana ya? Oke, kalau untuk itu dia nggak ada batasan withdraw-nya. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar ulang lagi, sebaiknya segera buka studi link lagi, terus mulai pendaftaran lagi dan cantumin additional dokumen kamu LOA yang sebelumnya. Jadi yang paling update kan LOA yang 2019 ya. Nah, kamu cantumin LOA 2019 itu nanti nggak akan sekitar mungkin 1 minggu atau 2 mingguan akan dikirim pembaruan LOA lagi. Jadi emang nggak ada batasan. Kalaupun misalnya kayak pahitnya kita diterima tahun ini, tapi beasiswa kita nggak ada, dan itu masih bisa di-refer tahun depan lagi. Cuman yang harus diingat update IELTS-nya. Takutnya kan karena dia apply-nya 2018 dan 2019. Iya. Benar. Kalau IELTS kan dia 2 tahun ya masih. Jadi harus dicek juga nih IELTS-nya masih berlaku apa enggak untuk yang di 2020 ini, untuk yang tahun intake tahun ini. Dari sih gitu. Jadi dari universitasnya sendiri nggak ada masalah ya kalau misalnya LOE-nya sebelumnya sudah pernah tapi ternyata nggak diambil, itu masih memungkinkan untuk apply lagi. Cuman calon mahasiswa juga harus melihat syarat-syarat yang lain, misalnya kayak IELTS-nya masih berlaku atau tidak, berlaku, terus benar. hal lain yang juga terus biar nanti udah update LOE ternyata yang lainnya ada yang udah nggak berlaku, kan sama aja bohong berarti ya. Iya benar. Iya, harus dicek dokumennya lagi sih. Tapi kalau untuk kita renewal LOA masih nggak apa-apa. Terima atas penjelasannya. Lalu tadi pertanyaannya sebenarnya kayaknya masih nyambung karena masih orang yang sama. Apakah semua course memiliki kesempatan untuk melakukan re-exams? Ada maksimal re-exams nggak? Berapa kali? Misalnya dia mungkin kayaknya ini kalau misalnya tidak lulus atau belum hasil, re-examsnya iya, seperti yang tadi aku udah share di studi skema yang di PowerPoint tadi, penjelasannya itu berlaku untuk semua program. Jadi emang untuk semua program yang di Wageningen, kecuali untuk yang online master online ya, karena ada beberapa program yang online courses-nya, jadi itu harus dicek juga kalau online course-nya dia skemanya seperti apa. Tapi untuk yang
lainnya itu seperti yang di studi skema yang pernah saya infokan, dan untuk re-examnya dia hanya bisa 3 kali. Untuk itu dia ada 3 kali re-exam, jadi biasanya untuk kalau emang ketika sampai batas 3 kali itu dia masih harus re-exam, yaitu mau nggak mau dia harus menambah kuliahnya lagi, perpanjang istilahnya. Biasanya seperti itu. Berarti ada 3 kali kesempatan ya. Kalau misalnya ya Nah, amit-amit re-exam gitu. Tapi ya semoga peserta webinar nggak ada yang harus mengambil re-exams ya. Jadi semoga semuanya iya, lancar-lancar aja. Karena kalau sampai 3 benar-benar. kali sepertinya ada hal khusus nih yang terjadi sampai dia harus 3 kali re-exams. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikut. Untuk internship nih, Mbak Indri, apakah ada list untuk institusi yang preferable yang disarankan dari Wageningen University, atau bebas setelah student nih mau internship di mana aja, atau mungkin sudah diarahkan sama universitas, kayaknya kamu passion kamu atau nilai kamu cocoknya ke ini, ke institusi ini, ada nggak sih? Kalau untuk internship sih biasanya kadang suka ya, mungkin universitas akan kasih juga informasi beberapa mungkin perusahaan yang membuka untuk internship, tapi ada beberapa student juga yang emang dia cari-cari sendiri perusahaan lain yang membuka untuk internship. Jadi tinggal dia mengajukan ke supervisornya, biasanya saya mau internship di sini, misalnya di perusahaan A gitu. Kira-kira bisa atau tidak, jadi nanti tinggal tergantung si student dan si supervisornya itu, biasanya sih gitu sih. Jadi nanti tergantung juga ya, mungkin ada saran atau ada advice juga dari dosen atau dari profesor, Benar-benar. institusi A atau ke perusahaan A atau perusahaan B gitu ya. Oke, ini ada Iya. pertanyaan lagi nih, untuk tesis, tesis S2, topik yang dibicarakan saat awal masuk topik dibicarakan saat Suaranya bisa diulang, Mas? Oke, boleh. Untuk terkait tesis, apakah topik dibicarakan saat awal masuk tahun kedua? Ini topik tesisnya itu kapan sih mulai dibicarakan? Apakah topik tesis tersebut totally up sudah? Kok ada peluang untuk mengikuti research konsorsium dari dosen-dosen? Jadi kayak mengikuti researchnya dosen, atau memang dibebaskan aja ke student untuk ide-ide tesisnya? Oke. Kalau untuk tesis sebenarnya itu balik lagi untuk dengan student dengan supervisornya nanti. Jadi begitu kalian masuk, sebenarnya begitu kalian masuk ke Wageningen untuk tahun pertama itu kalian langsung dikasih supervisornya. Jadi istilahnya pendamping nantinya. Dan itu nanti langsung dibicarakan. Kalau misalnya emang kalian udah, biasanya sih kalau anak-anak untuk S2 untuk jurusannya kalian udah tahu kan spesifiknya, karena kalau untuk Wageningen itu dia lebih spesifik maunya apa, dan biasanya udah tergambar nih rencana untuk researchnya nanti apa, dan itu biasanya bisa langsung dibicarakan mungkin di tahun awal juga sama supervisornya, jadi bisa istilahnya bisa nyicil untuk di tahun keduanya, atau kalaupun emang belum kepikiran bisa ya pas mulai banget di tahun kedua langsung mulai kira-kira mau bikin apa. Dan untuk lanjutan dari misalnya kita research dari yang studentnya apa profesornya atau sebelum-sebelumnya, itu balik lagi ya harus dibicarakan lagi dengan supervisornya apakah diizinkan atau tidak. Jadi emang pas saat mereka udah jadi student di sana emang langsung dikasih satu supervisor dan kontek-kontekannya langsung sama supervisornya di sana. Biasanya sih seperti itu. Berarti ada kemungkinan juga ya, setelah diskusi dengan profesor atau dengan dosen yang ada di Wageningen, mungkin bisa juga nanti tahu kira-kira apa sih yang cocok atau yang bagus untuk dijadikan Benar, basis. benar. Oke, Hmm. terima kasih atas jawabannya Mbak Indri. Ada pertanyaan berikut. Apakah di Wageningen University, misalnya mau ngambil S2, itu perlu nggak sih pakai surat rekomendasi dosen dan pimpinan atau pimpinan kerja si calon mahasiswa ini? Karena tadi saya nggak baca.
salah satu peserta webinar. Mungkin Miss atau Iya. mungkin belum dijelaskan. Boleh. Untuk persyaratan dokumen, untuk surat rekomendasi itu dari Wageningen itu tidak diperlukan kebetulan. Jadi kalau misalnya dokumen yang dibutuhkan tadi yang sudah saya sebutkan, ijazah, transkrip nilai, motivation letter, CV, IELTS, dan paspor. Hanya itu aja. Jadi untuk surat rekomendasi itu nggak diperlukan. Tapi kalaupun kalian misalnya ada yang udah mempersiapkan nih dokumennya, terus sudah ada surat rekomendasinya dari dosen misalnya, itu kalian bisa upload jadi satu kelengkapan yang lebih lengkap lagi kan, bisa kalian upload juga di additional dokumen. Nanti di sana seperti kalau Belanda kan dia ada sistem studi link, jadi di satu portal itu kalian bisa daftar ke beberapa universitas. Nanti setelah kalian milih Wageningen, kalian akan dapat informasi untuk apply Wageningen di SSC, sistemnya namanya. Selanjutnya upload dokumen di sana, dan di sana langsung ada additional dokumen, kalian bisa upload rekomendasi kalian di sana. Jadi kalaupun tidak ada ya nggak masalah, dokumennya ada aja. Tuh, Mas. Oh, berarti tidak diperlukan sebenarnya ya surat rekomendasi, surat bukti sudah pernah bekerja di di perusahaan A atau perusahaan B. Ada beberapa syarat-syarat lain yang harus dipenuhi apabila teman-teman di sini mau melanjutkan studinya di Wageningen University. Pertanyaan berikut, Mbak Indri, ini kan kita sekarang lagi in the middle of pandemic ya. Iya, benar. Itu gimana sih di Wageningen sendiri? Apakah kebanyakan sekarang online, terus nanti ke depannya kayak gimana ya untuk intake tahun depan? Bakalan offline atau bakalan campur? Iya. Iya, banyak banget pertanyaan kalau misalnya gimana sih sekarang situasi sekolah di Belanda khususnya ya, apalagi terutama yang di Wageningen. Kalau untuk di Wageningen sendiri, pandemi kan terjadi untuk Februari intake misalnya, Februari intake yang tahun ini kita udah bisa memberangkatkan, padahal kan situasinya masih belum, istilahnya di sana masih bisa terjaga dan dan lagi pandemik yang September kemarin kan kita akhirnya bisa memberangkatkan juga beberapa student, dan di sana pun mereka online jatuhnya, kelasnya kelas online, cuma ada beberapa mungkin ada kelas dibuka karena kan masih tahun pertama dan mungkin yang lebih emergensi mungkin kayak butuh lab karena kan di sana ini kan lebih ke sains ya, jadi mereka akan lebih butuh labnya, dan itu kayak biasanya sih kayak di setengah-setengah, mungkin setengah-setengah, ada yang online, ada yang harus butuh ke lab, tapi untuk kita mengirim student ke sana itu nggak apa-apa sih. Jadi jatuhnya walaupun di tengah pandemi di sini, kalaupun student mau ke Wageningen itu masih diperbolehkan. Tapi balik lagi, tergantung ini nih Mas, tergantung beasiswa. Soalnya ada beberapa beasiswa yang dia mungkin agak ketakutan, salah satu studinya mungkin takut karena pandemik di sana, jadi ada yang belum diberangkatkan, ada yang menunggu benar-benar aman baru diberangkatkan. Jadi balik lagi tergantung dari beasiswa itu pun sendiri. Cuman kalau dari pihak Wageningen itu sudah memperbolehkan calon-calon studennya dari September kemarin berangkat ke sana. Tapi pun itu juga masih online. Untuk selanjutnya, saya rasa sih masih sama sih untuk yang intake tahun depan. Jadi karena semoga aja sih udah selesai ya masa apa namanya, ya bener, semua udah selesai, jadi udah normal lagi. Jadi kalau misalnya emang masih situasinya masih seperti ini, karena setahu informasi saat ini tuh udah masih half lockdown juga di sana, masih tinggi lagi kan setahu saya. Tapi untuk yang student nih, insya Allah untuk yang nanti Februari ada juga yang berangkat lagi. Jadi kayak kita nggak sesuai term di Februari dan di September. Jadi ada yang mungkin habis ujian ada yang berangkat, ada yang ini. Jadi tapi tetap masih bisa berangkat kok. Pastinya soalnya kan banyak yang berpikir kayak sayang nih kuliah master terus
ke Belanda Ke kan gitu kan, Belandanya pengen ya, banget. betul. Karena experience-nya juga Iya, penting ya, experience penting di banget. Belandanya, terus ketemu lingkungan baru, ketemu networking baru, itu pasti yang teman-teman Bener-bener. eh, siswa S2 pasti cari dong. Kalau misalnya cuman online webinar atau segala macam dari Indonesia kan apa bedanya gitu ya. Terus ya Iya, di sana situasinya juga beda. oh, dan di sana juga jadinya kan yang penting udah di sana nanti tiba-tiba kelasnya menjadi kelas offline atau harus mereka juga udah di sana jadi udah nggak ada Benar, kesulitan kayak harus ngurus apa lagi gitu kan jadi mereka tinggal ke kampus saja. Oke, ini pertanyaan benar-benar. terakhir nih buat Indri. Indri ini buat teman-teman peserta webinar kira-kira sih yang ngebuat teman webinar harus gitu loh kayak like the Wageningen University, mengapa sih Wageningen University ini unik bisa beda gitu. Karena kan sebenarnya universitas di Belanda banyak ya dan rata-rata juga bagus gitu kan. Kan Benar-benar. karena banyak dan highly kompetitif mungkin Mbak Indri bisa sedikit ngasih tips trik atau mungkin kayak kenapa kita harus memilih Wageningen gitu dibandingkan universitas. Iya, benar. Untuk kenapa sih harus pilih Wageningen University? Karena sebenarnya untuk program S2 itu jauh yang lebih mengerti kalian maunya apa. Karena kan kalian udah punya basic dari S1. Tapi kalau untuk yang Wageningen kita tuh lebih fokus. Jadi kalau misalnya kalian dari sciences, kalian emang Wageningen tuh tempatnya tepat banget buat kalian melanjutin di sana. Kayak untuk teknologinya, untuk agrikultur, apalagi kita di sini sistem Indonesia kan banyak sekali lingkungan ya, forestry, terus selanjutnya ada sungai juga kita banyak, dan itu pengolahan tanah, terus kita juga punya perikanan, dan kebetulan kan Indonesia juga kan negara ya maritim juga, di sana juga kita ada program-programnya juga, dan itu emang lebih fokus. Jadi uh, Belanda untuk khususnya untuk Wageningen cocok banget dan untuk programnya itu sesuai banget sama yang ada di Indonesia ini. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh ambil ke apa negara-negara lain, kalian bisa ambil yang lebih baik ya di Belanda karena emang Belanda tempat pas banget buat untuk penelitian yang ada nanti di Indonesia. Di sini mas. Dan apalagi Belanda itu tempat favorit para Indonesia ya, baik untuk studi Benar, ataupun untuk pariwisata juga, untuk tourism kayaknya banyak banget orang benar-benar. Indonesia yang tinggal atau berkunjung ke Belanda. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mbak Indri atas presentasinya, atas waktunya. Untuk Iya, teman-teman peserta webinar yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau ingin lebih tahu lebih jauh, lebih detail mengenai Wageningen University, nanti bisa ikut virtual kita atau bisa langsung menghubungi Indri ya. Itu juga tadi udah iya kayaknya udah boleh. diberikan Google Form juga di YouTube yang Mm-mm. bisa diisi. Boleh. Mbak Indri, makasih banyak. Stay safe, stay healthy di sana, Mbak Indri. Iya, Semoga pandemi bisa cepat selesai nih. Jadi hilang satu kepusingan kita, kekhawatiran kita, dan semoga teman-teman peserta benar-benar. webinar juga bisa melanjutkan studinya Amin. dimanapun teman-teman peserta webinar ingin untuk melanjutkan studi. Oke, terima kasih ya Iya. Mbak Indi sekali Hmm. lagi. Dan untuk teman-teman Iya, peserta webinar sama-sama. di Auditorium 2, terima kasih sudah mengikuti webinar ini mulai dari hari pertama hingga ini. Semoga webinar ini bermanfaat. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan, lebih meyakinkan teman-teman. Saya harus masuk mana sih, bachelor mana sih, atau saya harus masuk program S2 mana sih, S3 mana sih. Nah, keputusannya tetap ada di tangan teman-teman. Semoga kami bisa membantu, memberikan insight, memberikan perspektif baru kepada teman-teman. Jadi sekali lagi saya Haris, moderator dari Film 2 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di event IHF berikutnya. Bye-bye.